Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Jatut Yoga Pramaswari MPD, selaku dosen pengempu mata kuliah Desain Pembelajaran. Dan yang saya banggakan, rekan-rekan mahasiswa R5E. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Deswita Maharani, Dwi Anggraini, Naptalia Siregar, Nurul Hikmawati, Natasha Widiasari, Pito Saputra, dan saya sendiri Muhammad Rian Aditya izin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan menyeleksi materi yang akan dituangkan ke dalam bahan ajar. Kepada rekan-rekan kelompok, saya persilahkan. Bahan ajar. Bahan ajar merupakan seperangkat materi pembelajaran atau teaching material yang disusun secara runtut dan sistematis dengan menampilkan secara penuh kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Abdul Majid, bahan ajar merupakan informasi, alat, dan teks yang diperlukan guru atau instruktur untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Dengan bahan ajar memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu kompetensi atau kompetensi dasar secara runtut dan sistematis, sehingga secara akumulatif mampu menguasai semua kompetensi secara utuh dan terpadu. Selanjutnya, perbedaan bahan ajar dan materi ajar. Bahan ajar adalah semua alat bantu yang dapat digunakan sebagai pendukung dan pedoman dalam melakukan pembelajaran. Sedangkan materi ajar adalah bagian dari bahan ajar yang berisi informasi atau pengetahuan yang harus disampaikan kepada siswa. Materi ajar biasanya terdiri dari beberapa subtopik yang membentuk satu topik utama. Materi ajar, bahan atau materi ajar merupakan segala hal berupa buku teks, modul, video, audio, presentasi, gambar, diagram, grafik, dan lain sebagainya yang digunakan untuk membantu siswa dalam mempelajari dan memahami suatu topik atau teori tertentu. Contoh bahan ajar. Pertama, buku pelajaran dengan desain yang menarik akan membuat siswa tertarik untuk membacanya. Contohnya adalah buku pelajaran sains untuk siswa SMP yang dirancang dengan ilustrasi yang menarik dan mudah dipahami. Kedua, yaitu video pembelajaran. Dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Contohnya adalah video pembelajaran matematika yang menggunakan animasi dan musik yang menarik. Selanjutnya, yaitu ada permainan edukatif. Dapat memotivasi siswa untuk belajar. Contohnya adalah permainan papan untuk mempelajari bahasa Inggris yang menggabungkan aktivitas berbicara, mendengar, membaca, dan menulis. Yang keempat adalah infografis. Cara yang efektif untuk menyajikan informasi secara visual, infografis dapat membantu siswa memahami informasi dengan cepat dan mudah. Contohnya adalah infografis tentang pemanasan global yang menggunakan grafik dan ilustrasi yang menarik. Sumber materi untuk menyusun bahan ajar. Untuk menyusun bahan ajar, ada beberapa sumber materi untuk menyusun bahan ajar yang dapat digunakan. Di antaranya adalah yang pertama ada buku teks atau buku pelajaran. Buku teks yang diterbitkan oleh berbagai penerbit dapat dipilih untuk digunakan sebagai sumber bahan ajar. Buku teks yang digunakan sebagai sumber bahan ajar untuk suatu jenis mata pelajaran tidak harus hanya satu jenis, apalagi hanya berasal dari satu pengarang atau penerbit. Gunakan sebanyak mungkin buku teks agar dapat diperoleh wawasan yang luas. Yang kedua adalah laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian yang diterbitkan oleh lembaga penelitian atau oleh para peneliti sangat berguna untuk mendapatkan sumber bahan ajar yang aktual atau mutakhir. Yang ketiga, ada buku kurikulum. Buku kurikulum penting untuk digunakan sebagai sumber bahan ajar, karena berdasarkan kurikulum itulah standar kompetensi dasar, dan materi bahan dapat ditemukan. Hanya saja materi yang tercantum dalam kurikulum hanya berisikan pokok-pokok materi. Gurulah yang harus menjabarkan materi pokok menjadi bahan ajar yang terperinci.
Baik, selanjutnya yaitu sumber materi untuk menyusun bahan ajar. D. Jurnal. Penerbitan hasil penelitian dan pemikiran ilmiah. Penerbitan berkala yang berisikan hasil penelitian atau hasil pemikiran sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai sumber bahan ajar. Jurnal-jurnal tersebut berisikan berbagai hasil penelitian dan pendapat dari para ahli di bidangnya masing-masing yang telah dikaji sebenarnya. Selanjutnya, fungsi bahan ajar. Menurut Dirjen Dikdasmenum Prastowo 2011, ada 2 klasifikasi fungsi dari bahan, yaitu 1. Fungsi bahan ajar bagi pendidik. Bagi pendidik, bahan ajar memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Sebagai pedoman dalam menjalankan proses pembelajaran. Yang B. Membantu dalam mencapai proses pembelajaran efektif dan efisien. Yang C. Menghemat waktu dalam proses pembelajaran. Yang D. Sebagai bahan evaluasi bagi proses pembelajaran yang telah dijalankan. Yang E. Mengubah peran pendidik sebagai fasilitator. Fungsi bahan ajar. Fungsi bahan ajar bagi peserta didik. Bagi peserta didik, bahan ajar memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pedoman materi bagi peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, mendorong peserta didik untuk dapat belajar secara mandiri. Yang ketiga, memberi ruang bagi peserta didik untuk belajar pada waktu dan tempat yang diinginkan. Yang keempat, memberi kesempatan bagi peserta didik untuk bisa belajar sesuai dengan cara atau alur belajar yang sesuai dengan kemampuannya. Yang kelima, mengasah potensi peserta didik untuk menjadi pelajar yang mandiri. Selanjutnya ada manfaat menyeleksi materi yang akan dituangkan ke dalam bahan ajar. Penulisan bahan ajar bermanfaat untuk yang pertama, membantu guru dalam proses pembelajaran, kedua, memudahkan penyajian materi di kelas, ketiga, membimbing siswa belajar dalam waktu yang lebih banyak, keempat, siswa tidak tergantung kepada guru sebagai satu-satunya informasi yang didapat dan dapat memudahkan motivasi siswa untuk mengembangkan diri dalam mencerna dan memahami pelajaran. Selanjutnya ada langkah-langkah untuk menyeleksi materi yang akan dituangkan ke dalam bahan ajar. Menurut Noviarni, langkah-langkah yang dapat dijadikan pedoman saat mendesain materi pembelajaran yaitu yang A. Mengacu pada kurikulum, B. Mengembangkan kompetensi atau tujuan pembelajaran, yang C. Pengumpulan informasi, dan yang D. Telaah pustaka. Simpulan materi presentasi kelompok kami pada kesempatan kali ini adalah sebagai berikut. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Manfaat menyeleksi bahan ajar agar ketersediaan bahan ajar sesuai dengan kebutuhan siswa, tuntutan kurikulum, karakteristik sasaran, dan tuntutan pemecahan masalah belajar. Pengembangan bahan ajar yang dikembangkan harus sesuai dengan tuntutan kurikulum. Kemudian, karakteristik sasaran disesuaikan dengan lingkungan, kemampuan, minat, dan latar belakang siswa. Presentasi dari kelompok kami telah selesai. Akhir kata, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.